Halo bung-bung semua, kita lanjutkan series pembacaan transkrip Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Kini kita sudah memasuki episode ke-43. Pada episode sebelumnya kita mendengarkan kesaksian dari Brigadir Jenderal Polisi Raden Sugeng alias Sutarto. Episode ini juga masih mendengarkan kesaksian sang jenderal. Baiklah, sebelum kami lanjutkan, kembali kami tegaskan, Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Bung, kami sengaja memasukkan gambar berupa tulisan, berita acara persidangan, agar Bung juga bisa membaca secara langsung. Kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam membacanya, apalagi yang berbahasa asing, utamanya bahasa Belanda. Narator hanya membacakannya saja, gaya, intonasi, emosi, aksen, atau logat dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya waktu itu. Hanya untuk kepentingan memudahkan, membedakan orang yang berbicara. Selesai ketua mengadakan pertanyaan, selanjutnya ketua memberi kesempatan kepada hakim anggota Letnan Kolonel Sugiri, sarjana hukum, untuk mengadakan pertanyaan kepada saksi. Tadi jenderal mengatakan bahwa jenderal setelah mendapatkan info dari Syarifuddin Tanjung dilaporkan tentang Dewan Jenderal dan dilaporkan tentang nama-namanya. Siapakah nama-namanya itu? Antara lain Pak Nasution, Pak Yani, dan para almarhum. Ya, semua disebut dalam rangka laporan mengenai kegiatan PKI. Benarkah jenderal pernah mendapat laporan tentang kegiatan PKI yang menginstruksikan bahwa CDB pada tanggal 21 Agustus 1965 yang intinya agar menyebarluaskan sakitnya Presiden, Dewan Jenderal akan KUB agar diadakan sektor-sektor di dalam kota, ditentukan tokoh-tokoh kom dan non-kom, serta ditentukan vitale Bedrijven, terutama alat-alat perhubungan. Betul. Yang kami ingat adalah bahwa terutama dari Semarang itu bahwa hanya mereka diberi instruksi untuk membagi kota-kota itu. Jadi arti kata de vitale Bedrijven benar dan gedung-gedung perhubungan itu, tetapi lainnya itu saya tidak ingat. Tidak ingat? Tidak ingat. Mengenai itu apakah dilaporkan kepada terdakwa? Saya ingat bahwa saudara Kartono Kadri mengatakan kepada kami telah lapor kepada Dr. Subandrio. Tadi telah dijawab juga bahwa di Langsa juga diadakan acara rapat umum. Betul. Dalam rapat umum, apa tema yang dipidatokan juga mengenai pengganyangan kabir ada? Saya tidak ingat lagi. Tidak ingat? Baiklah, cukup. Selesai hakim anggota Letnan Kolonel Sugiri, sarjana hukum, mengadakan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, ketua memberi kesempatan kepada hakim anggota Letnan Kolonel Udara Mukarto. Waktu jenderal melaporkan bahwa akan ada Dewan Jenderal yang akan melakukan KUB, instruksi terdakwa kepada jenderal menurut pengakuan jenderal bahwa terdakwa menginstruksikan supaya mengadakan penyelidikan yang mendalam mengenai kegiatan-kegiatan PKI. Betul. Yang keduanya, selama jenderal bekerja di BPI, pernahkah terdakwa kecuali dokumen konsep Gilchrist juga membawa info-info masuk untuk dicek kebenarannya? Saya tidak ingat. Oleh karena pada lainnya umumnya yaitu kepala bagian yang bersangkutan langsung berhubungan dengan kepalanya. Jadi tidak semua lewat saya. Tetapi konsep Gilchrist ini datangnya dari terdakwa, minta supaya dicek. Itu terang, saya ingat betul itu. Itu yang lainnya, saya tidak ingat benar. Tidak pernah? Tidak. Pernahkah terdakwa jika akan mengadakan pidato-pidato minta bahan dari BPI untuk dipidatokan? Saya tidak pernah dimintai.
Cukup. Selesai Hakim Anggota Letnan Kolonel Udara Mukarto mengadakan pertanyaan-pertanyaan, selanjutnya Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota Mayor Laut Jayus Sukoto, Sarjana Hukum, mengenai tugas BPI. Itu ada disebutkan di sini antara lain ialah pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri. Ya, di samping yang kedua pengamanan keselamatan negara dari bahaya-bahaya yang mengancam dari luar. Sekarang soalnya ialah di manakah kegiatan BPI untuk melihat bagaimana keadaan dalam negeri. Jadi begini Saudara Ketua, di dalam staf kita itu ada 4 bagian, dan bagian 2 yang dipimpin oleh Saudara Kartono Kadri. Sedang mengenai dari luar negerinya, ini sebagian besar praktis dilaksanakan oleh bagian 4. Dan dari bagian 3 juga mempunyai orang-orang di luar negeri. Ini lebih banyak info dan sering. Begitulah. Apakah Jenderal mengetahui juga pos-pos BPI di mana saja dalam negeri? Sebagian tahu. Di mana? Kami rasa kalau diperkenankan lebih baik tidak usah diterangkan di sini. Ya, tetapi ada. Ada. Sekarang soalnya ialah bagaimanakah andai kata disinyalir akan adanya dari luar negeri. Apakah tentunya di dalam negeri ditingkatkan kewaspadaan? Ya, di sini soalnya tentunya soal kegiatan PKI. Tentunya ada laporan yang diperinci soal ini. Ya, betul. Betul. Sekarang yang lain ialah mengenai soal misi dari perwira Angkatan Laut yang disampaikan kepada Presiden waktu itu. Maksudnya mosi. Ya, bagaimanakah pengetahuan Jenderal dalam hal ini? Mesti apa isinya kira-kira? Sesuatu ada juga perwira dari Surabaya datang di rumah pagi-pagi, benar. Di rumah Jenderal sendiri? Di rumah saya. Itu sudah saya tanyakan itu buat apa. Pokoknya waktu itu mereka terangkan kurang dapat menerima pimpinan daripada Pak Marta. Garis besarnya begitu. Itu saja, tidak mengetahui isi-isi terperincinya. Ya, saya pada waktu itu membaca, kemudian baca tetapi saya tidak ingat itu. Kemudian dilaporkan kepada terdakwa untuk bersama-sama kemudian pergi kepada Presiden. Ya, apakah Jenderal juga mengikuti pidato-pidato daripada Saudara Subandrio, misalnya pada awal-awal tahun 1964? Tahun 1964. Ya, 64 awal. Masih ingat kira-kira? Itu waktu saya masih di Deparlu. Jadi masih di departemen. Saya masuk BPI kurang lebih April 1964. April 1964? Ya. Jadi awal tahun 1964? Ya. Pidato dari Saudara Subandrio awal 1965? Oh, 1965. Soal mengenai lokalisasi daripada masa lokalisasi. Ya, tidak seluruhnya mengikuti, tetapi sebagian mendengar. Tetapi ada mendengar. Ya, mendengar. Betulkah kiranya bahwa adanya lokalisasi ini diusahakan oleh PKI? Adanya apa? Lokalisasi ini, lokalisasi daripada masa itu diusahakan oleh PKI. Saya kira bukannya dari PKI saja. Bagaimana? Bukan hanya PKI saja. Antara lain PKI. Cukup, sekian. Selesai Hakim Anggota Mayor Laut Jayus Sukoto mengadakan pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya Ketua memberi kesempatan kepada Hakim Anggota AKBP Taslan Karnadi Sarjana Hukum. Jenderal, pada akhir 1965, Dr. Subandrio telah memerintahkan kepada Saudara Hartono untuk memindahkan uang sebesar $500.000 dari Swiss ke salah satu bank di luar Swiss. Apakah Jenderal tahu mengenai masalah ini? Tidak mengetahui. Tidak pernah mendapat tahu atau dilapori oleh Saudara Hartono mengenai uang ini? Tidak pernah. Saudara Kartono Kadri MA tidak pernah melaporkan ini. Saudara Hartono MA. Oh,
Tidak pernah. Bukan saudara Kartono Kadri. Hartono. Hartono MA. Tidak pernah. Tidak pernah dilapori mengenai ini. Tidak pernah. Dan sama sekali tidak tahu Jenderal mengenai ini. Saya sama sekali tidak mengerti. Jenderal dapat menjelaskan siapa sesungguhnya yang berkuasa dalam hal pengeluaran uang-uang kepada BPI. Bagi kami anggota staf, itu pengeluaran biasanya dikeluarkan oleh Kepala Bagian 1. Kepala Bagian 1? Kepala Bagian 1 dan sumbernya itu tidak lain daripada Bank Indonesia. Jenderal mengetahui berapa anggaran BPI dalam tahun 1965. Saya tidak ingat lagi. Tidak mengetahui siapa yang mengajukan anggaran kepada pemerintah yang membikin staf 1 dengan, kalau tidak keliru, saya sendiri menandatangani atas nama kepala. Seharusnya Jenderal masih ingat berapa tahun 1965. Tidak begitu mengetahui. Tidak mengetahui. Tidak. Baiklah, cukup. Selesai. Para hakim anggota mengadakan pertanyaan, kemudian ketua melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya kepada tertuduh. Ketua kepada tertuduh. Sebelum sampai ke auditur, saya ingin tanya dulu. Saudara Subandrio mendengar tadi penyaksian-penyaksian yang diberikan. Kami minta supaya bicara keras dari belakang. Tidak semua dapat ditangkap. Lebih keras sedikit. Ya, baik. Tadi ada beberapa pertanyaan, serangkaian pertanyaan yang kami ajukan kepada saksi, dalam hal ini Jenderal Sutarto, dan memberikan kesaksian-kesaksian. Apakah benar apa yang disampaikan oleh Jenderal Sutarto kesaksiannya? Ya, sebagian besar. Sebagian besar. Yang tidak benar yang mana? Yang tidak benar ialah laporan kepada kami itu mengenai adanya Dewan Jenderal akan mengadakan coup tanpa memberitahukan sumbernya.